Alur cerita One Piece saat ini yaitu Arc Wano. Wano merupakan wilayah di luar kekuasaan Angkatan Laut. Wano merupakan negeri para samurai dan merupakan tempat pembuat pedang terkenal seperti Enma, Shisui, dan Wado Ichimonji. Negeri Wano juga merupakan negeri para pembuat pengukir batu poneglyph, di mana batu ini dapat menuntun seseorang ke pulau terakhir dan dapat menjadi raja bajak laut seperti Roger. Wano merupakan tempat yang sangat terisolasi dari dunia luar. Untuk masuk ke tanah Wano sangat sulit. Hanya ada dua cara untuk memasuki tanah Wano, yaitu memanjat air terjun dengan bantuan ikan koi atau masuk melalui pintu khusus. Pada saat Luffy memasuki Wano, kita diperlihatkan bagaimana susahnya memasuki Wano. Ia harus bersusah payah mendaki air terjun yang tinggi dengan bantuan ikan koi. Cuaca di Wano juga terbilang ekstrim, lautan atau sungainya memiliki arus yang sangat deras. Kita juga diperlihatkan bagaimana cara memasuki Wano dengan cara lain, yaitu melalui pintu masuk khusus. Akan tetapi hal ini berlaku untuk pasukan Kaido saja. Ketika Appo kembali ke Wano, ia masuk melalui pintu khusus yang disediakan bagi para pasukan Kaido. Appo merupakan bagian dari pasukan Kaido. Belum diketahui bagaimana Appo bisa bergabung dengan Kaido. Yang jelas, Appo telah berkhianat terhadap aliansi yang telah dibentuk oleh Kid dan Basil Hawkins. Armada besar Luffy. Armada besar topi jerami adalah armada yang terbentuk oleh 7 kru bajak laut yang mengikat janji untuk mengikuti dan melayani Luffy serta krunya. Armada besar tersebut terbentuk ketika Arc Dressrosa. Total armada besar Luffy berjumlah 5.640 pasukan. Terdiri dari kumpulan bajak laut hebat yang pada saat itu mengikuti turnamen di Colosseum. Armada besar ini terdiri dari 7 divisi, yaitu ada Cavendish, Bartolomeo, Sai, Ideo, Leo, Hajrudin, dan Orlombus. Bukti alur Arc. Prediksi Mimin, armada besar Luffy akan datang ke Wano. Mari kita bahas kenapa armada Luffy akan datang ke Wano. Yang pertama ada alur Arc. Pada saat terbentuknya armada besar ini, Luffy membagikan Vivid Card miliknya kepada para komandan armadanya. Vivid Card ini sendiri merupakan kertas putih kosong yang dibuat dari kuku pemiliknya. Kartu ini dapat menunjukkan keadaan pemilik kartu Vivid Card ini. Contoh saat es terancam, kartu Vivid Card ini mulai terbakar. Dari semula besar hingga menjadi kecil, dan akhirnya hilang ketika es mati. Membahas soal es, pada saat Arabasta, es juga sempat memberikan kartu kepada Luffy. Es juga mengatakan kartu ini akan mempertemukannya kembali dengannya. Dan benar, Luffy bertemu es untuk menyelamatkan dari eksekusi di Marineford. Jika kita tarik ke pembahasan Arc Wano, maka armada besar Luffy akan datang ke Wano. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena pada saat pembentukan Vivid Card Luffy juga dibagikan kepada para komandan armada besarnya. Luffy juga mengatakan bahwa pada saat anggota armadanya meminta bantuan, maka Luffy akan siap datang membantu. Sebaliknya, jika Luffy sedang dalam masalah dan meminta bantuan, maka armadanya dapat membantu Luffy. Begitulah sekiranya kesimpulan yang dapat diambil dari perkataan Luffy. Daya tempur. Jika dilihat dari kekuatan tempur, aliansi Luffy dibandingkan dengan Kaido plus Big Mom rasanya sangatlah mustahil untuk memenangkan pertempuran. Lawan yang ia hadapi yaitu dua Emperor sekaligus. Berbeda saat Luffy melawan pasukan manusia ikan yang berjumlah 100.000 manusia ikan. Pasukan Kaido semuanya mempunyai kekuatan buah iblis, baik Zuan maupun Smile. Daya tempur pasukan aliansi Luffy masihlah sangat kurang jika ingin menumbangkan Yonko sekaligus. Mimin prediksi armada besar Luffy akan datang ke Wano untuk membantu Luffy. Akan tetapi kedatangan armada Luffy akan sedikit lambat atau belakangan. Oda Sensei pasti akan membuat Luffy pada kondisi yang kritis terlebih dahulu atau kewalahan menghadapi Yonko.
Kemudian armada besar Luffy akan datang membantu setidaknya sampai Luffy dan kawan-kawan kembali normal. Hal ini mungkin saja akan terjadi melihat arc One Piece sebelumnya. Mimin coba menekankan bahwa setiap arc Luffy akan dibantu oleh rekan-rekan lainnya, entah itu orang yang ia kenal lama atau baru ia kenal. Hal ini sesuai dengan perkataan dari Takanomi Mihawk bahwa Luffy memiliki kekuatan yang paling mengerikan di dunia, yaitu dapat menyatukan semua orang. Kita coba ambil contoh pada saat arc Dressrosa. Di arc Dressrosa, Luffy sebenarnya kewalahan menghadapi Doflamingo. Luffy kelelahan menggunakan kekuatan buah iblisnya dan hakinya. Dalam pertarungan itu, Luffy dibantu oleh rakyat Dressrosa untuk membantu mengulur waktu Luffy sampai hakinya kembali normal. Para peserta Colosseum juga semuanya membantu Luffy menghadapi Doflamingo. Tidak hanya para bajak laut, terdapat pasukan revolusioner serta angkatan laut yang membantu menghentikan kejahatan dari Doflamingo. Arc Impel Down. Pada Arc Impel Down, ketika Luffy coba ingin menyelamatkan Ace, Luffy masuk Impel Down dibantu oleh buah Hancock. Kemudian pada saat di dalam Impel Down, Luffy bertemu musuh kuat seperti Magellan. Dalam kondisi itu, sangat tidak mungkin Luffy dapat keluar dari Impel Down hidup-hidup tanpa bantuan oleh orang lain. Luffy bertemu musuh-musuh lama seperti Crocodile, Buggy, Bone Clan, Mr. Tree, dan lain-lain. Serta Luffy bertemu teman baru seperti Jinbe dan Ivankov dari pasukan revolusi, di mana semua saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang dibentuk pada saat itu. Pasukan yang dibentuk saat di Impel Down sangat membantu Luffy agar keluar dari Impel Down, serta jasa dari Ivankov yang menyembuhkan Luffy dari racun mematikan Magellan. Dan juga yang paling kita ingat pengorbanan dari Bone Clan. Ia menyamar sebagai Magellan untuk membukakan pintu keluar Impel Down. Ia berkorban demi temannya Luffy dan tetap tinggal di Impel Down. Arc Whole Cake Island. Pada Arc Whole Cake Island, Luffy hanya membawa sedikit krunya. Hanya dengan sedikit kru memasuki kekuasaan Yonko, jelas Luffy akan kewalahan di atas tanah kekuasaan seorang Yonko. Ia pun harus beraliansi dengan seorang generasi terburuk, yaitu BJ untuk menyatukan Big Mom. B dibantu oleh beberapa suku Ming dan juga pasukan Germa yang semula merupakan keluarga yang membenci Sanji. Dan hal yang tak terduga yaitu adalah bantuan dari pasukan manusia ikan yang merupakan teman dan mantan bawahan dari Jinbe. Luffy dibantu melarikan diri keluar dari kekuasaan Yonko. Dan hal lainnya yaitu saat Luffy memasuki wilayah Yonko, pasukan manusia ikan merusak alat deteksi musuh yang masuk tanpa izin. Angkatan Laut. Jika alur Wano mengambil kisah dari Momotaro, maka kemungkinan pasukan Angkatan Laut datang dalam pertempuran Wano. Dari pihak Angkatan Laut sejauh ini yang ada di Wano yaitu X-Drake. Ia merupakan prajurit Angkatan Laut dan ia merupakan pasukan rahasia SWORD. Pada episode 957 diperlihatkan bahwa X-Drake sedang berbincang dengan Koby melalui Denden Mushi. Rahasia X-Drake sudah diketahui oleh pasukan Kaido yang curiga terhadapnya. Ia kemudian diserang oleh Queen dan Wushu yang ingin membunuhnya. X-Drake kemudian meminta untuk bergabung dengan aliansi Luffy. Ia mengingat perkataan dari Koby bahwa Luffy orang yang sangat menarik. Ada kemungkinan X-Drake melalui Koby meminta bantuan kepada anggota SWORD lainnya, ataupun pihak Angkatan Laut mengingat suasana yang semakin parah di Wano, serta X-Drake yang telah terdesak. Hal ini sangat memungkinkan terjadi karena pada arc sebelumnya, ketika Luffy sedang dalam suatu wilayah dan menentang kejahatan bajak laut, maka terdapat pasukan Angkatan Laut seperti pada arc Arabasta dan Dressrosa. Pengkhianatan pasukan Kaido. Beberapa arc One Piece disertai pengkhianatan oleh pasukan lawan. Contoh kita ambil arc Arabasta. Pihak lawan yang berkhianat yaitu Nico Robin. Arc Dressrosa, pihak yang berkhianat yaitu Viola. Arc Whole Cake Island yang berkhianat yaitu pasukan Germa yang telah dikhianati terlebih dahulu oleh Big Mom, serta terdapat Pudding. Pasukan aliansi Luffy yang mungkin saja akan bertambah melalui pasukan Kaido. Saat arc Marineford
terjadi pengkhianatan sesaat oleh pihak Shirohige karena hasutan Angkatan Laut. Di alur Wano sendiri, kita telah disuguhkan banyaknya pengkhianatan, baik dari pasukan aliansi Luffy maupun Kaido. Di pihak aliansi Luffy terdapat Kanjuro yang berkhianat. Ia merupakan anggota klan Koruzumi yang merupakan bawahan dari Orochi. Di pihak pasukan Kaido terdapat Denjiro yang merupakan anggota dari Sarung Pedang Merah. Serta terdapat ekstrak seorang Tobiropo yang merupakan seorang prajurit angkatan laut dan sekarang membelot kepada Luffy. Akan menjadi kemungkinan jika pasukan bawahan Kaido akan membelot ke Luffy dan balik menyerang Kaido. Hal ini sudah ditandai dengan dipenggalnya Orochi oleh Kaido, serta bawahan pasukan Kaido yang tidak menyukai Queen karena Queen tidak segan-segan dan tidak peduli pada pasukan yang tidak berguna dan menembaki mereka dengan wabah yang ia buat. Pasukan revolusi. Untuk pembahasan pasukan revolusi akan terlibat atau tidak, kemungkinan sangat kecil sekali. Mengingat kejadian di Marijoa, pasukan revolusi sedang menyusup dengan dipimpin oleh Sabo, dengan tujuan awal mendeklarasikan perang terhadap pemerintah dunia. Akan tetapi, kejadian lain timbul. Sabo murka melihat Kuma dijadikan budak oleh Tenryobito, dan juga kejadian berita yang belum jelas ada bahwa Sabo mati atau ditangkap pihak Angkatan Laut. Oke, segitu saja pembahasan serta prediksi tentang armada Luffy akan datang ke Wano, serta keterlibatan Angkatan Laut dalam perang ini. Seperti yang dikatakan oleh Oda Sensei bahwa Wano akan lebih besar dari Marineford. Semoga saja dan kita tunggu sembari menikmati alur yang ada.